Ya, siap-siap beban masyarakat Indonesia makin meningkat lantaran sinyal pajak pertambahan nilai atau PPN akan jadi dinaikkan pada tahun 2025 menjadi 12%. Jika berkaca pada negara ASEAN lainnya, PPN RI masuk dalam jajaran PPN tertinggi di ASEAN urutan kedua. Benarkah demikian? Kita akan bahas lengkapnya dalam PPN RI terbesar kedua di ASEAN, ini efek kengeriannya. Kita ke slide yang pertama. Ya, berdasarkan data yang diterbitkan oleh PricewaterhouseCoopers atau PwC Indonesia, masuk ke dalam jajaran negara dengan pajak pertambahan nilai atau PPN atau Value Added Tax atau VAT tertinggi di wilayah ASEAN periode 2023 sampai dengan 2024. Tarif PPN Indonesia ini mencapai 11% sejak 1 April 2022, di mana sebelumnya sebesar 10%. Dan kini pemerintah bersiap akan menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada tahun depan. Nah, tarif tersebut akan menyamai tarif PPN Filipina yang kini ada di sebesar 12%. Di mana sementara itu Kamboja dan juga Vietnam ini masing-masing 10%. Nah, kemudian Singapura dengan pajak dan juga barang pelayanan ini sebesar 9%. Kemudian ini Malaysia masuk ke dalam jajaran ke-6, di mana Malaysia ini menaikkan tarif pajak layanan dari 6% menjadi 8% pada 1 Maret 2024. Namun, beberapa layanan tetap pada tarif lama yakni di 6%. Kemudian tarif pajak penjualan terpisah untuk sebagian besar barang tetap pada 10%. Pajak penjualan dan juga layanan diperkenalkan kembali di Malaysia setelah negara tersebut sempat memberlakukan pajak barang dan layanan antara April 2015 dan juga Juli 2018. Ada pula Thailand dan juga Laos dengan tarif PPN ini masing-masing 7%. Kemudian di sisi lain Myanmar ini menerapkan tarif 5% dan juga Timor Leste menerapkan tarif 2,5%. Nah, kalau kita lihat begitu ya, jadi yang tertinggi saat ini adalah Filipina di 12%, sedangkan Indonesia sendiri 11%, namun tahun depan ini apabila naik menjadi 12%, maka statusnya adalah yang tertinggi di ASEAN. Nah, kita akan bahas ke slide berikutnya. Ya, berdasarkan Undang-Undang HPP tahun 2021 dan PMK nomor 116, jenis barang yang tidak dikenai PPN, yaitu barang tertentu yang dikelompokkan beberapa kategori. Di antaranya, ini ada makanan, uang, dan juga jasa. Di mana makanan dan minuman yang disajikan di hotel, kemudian juga restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya ini meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Maka dari itu makanan tidak dikenakan PPN 12%, termasuk juga bahan pokok seperti telur, kemudian juga beras, jagung, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, untuk uang, emas batangan, untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan juga surat berharga ini tidak dikenakan PPN 12%. Nah, untuk jasa yang tidak kena PPN 12% sendiri, di antaranya adalah jasa keagamaan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, perhotelan, dan lain sebagainya. Nah, sementara pemirsa, apa saja kemudian yang dikenakan PPN 12%? Nah, berdasarkan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan terkait pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, objek yang dikenakan PPN diantaranya yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di wilayah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian impor BKP ke dalam wilayah pabean, lalu juga pemanfaatan BKP tidak berwujud dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir adalah ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ya, naiknya PPN 12% di tahun depan sudah dipastikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dirinya menyampaikan tarif PPN yang diamanatkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP ini naik menjadi 12% pada Januari 2025 ini harus dilaksanakan. Kenaikan tarif PPN akan dilakukan secara bertahap, di mana mulanya memang 10%, ini menjadi 11% pada tahun 2022, dan kemudian menjadi 12% pada tahun depan. Namun sebetulnya ekonomi Indonesia cenderung lesu, bahkan tanpa kenaikan PPN. Jika kita lihat berdasarkan grafik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2024 hanya mampu tumbuh di 4,95% saja. Lebih rendah dari pertumbuhan kuartal 2 2024 yang sebesar 5,05%, yang juga
lebih rendah lagi dari kuartal 1 2024 yang hanya tumbuh sebesar 5,11%. Ini adalah tanda pertama bahwa ekonomi Indonesia saat ini memang cenderung loyo. Nah, tanda berikutnya bagaimana? Di mana rendahnya daya beli masyarakat ini diungkapkan begitu ya oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI, yakni Adi S. Lukman yang menyebut meskipun industri makanan minuman terus tumbuh, tapi keuntungannya makin berat. Adi pun berharap bahwa pemerintah ini bisa mengkaji ulang kembali rencana kenaikan PPN 12% karena dapat mengakibatkan industri kian terpukul. Apalagi daya beli masyarakat juga masih belum membaik hingga kini. Adi menyebut bahwa kondisi seperti ini kita butuh konsolidasi agar industri makanan dan minuman bisa mencari alternatif bahan-bahan yang lebih positif, lebih efisien, dan tentunya ini perlu didukung oleh pemerintah. Karena kalau pemerintah mau menaikkan PPN, pastinya akan memukul sektor industri, khususnya industri makanan minuman. Nah, Adi juga mengatakan bahwa kenaikan PPN 1% ini akan memicu kenaikan di tiap rantai pasok produksi makanan dan minuman olahan. Ia mengungkapkan efek ke harga yang harus dibayar konsumen ini bisa beda, dipicu kenaikan harga 2-3% yang harus dibayar oleh konsumen. Nah, di sisi lain dari sisi retail dan juga pusat perbelanjaan, kenaikan PPN 12% ini juga menakutkan. Mereka memproyeksikan kenaikan tersebut tidak hanya memicu lonjakan harga barang, tetapi juga semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alphonsus Wijaya ini mengungkapkan daya beli masyarakat sudah menunjukkan pelemahan sejak awal tahun 2024. Menurutnya, kebijakan kenaikan PPN 12% hanya akan memperburuk situasi di mana dampaknya akan terjadi kenaikan pada harga produk dan juga barang yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja. Di samping itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Budi Harjo Idwansyah juga menyatakan keprihatinannya. Menurut dia, kenaikan PPN akan menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama dalam hal likuiditas. Hal ini karena kenaikan PPN menjadi 12% akan mempengaruhi cash flow perusahaan, terutama mereka yang harus membayar pajak di awal, meski pembayaran dari konsumen belum diterima sepenuhnya. Ya, tak hanya itu, kenaikan PPN 12% di tahun 2025 mendatang juga membuat industri manufaktur dengan rantai pasok besar seperti otomotif ini mengencangkan ikat pinggangnya. Di mana Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azam pun mengungkapkan bahwa kenaikan biaya secara menyeluruh bisa jauh lebih besar. Karena kenaikan PPN tersebut bakal membuat rantai pasok mengalami kenaikan harga. Ia menilai otomotif adalah industri yang cukup dalam supply chain-nya sampai kepada tier 2 dan tier 3. Jadi kalau kenaikan PPN 1%, dampak multiplier efeknya ini bisa lebih dari 3-5% kenaikannya. Jadi jelas biayanya ini meningkat. Nah, akibatnya otomotif pun harus berpikir ulang untuk mengubah harga yang bakal diberikan kepada konsumen. Namun keputusan itu juga tidak mudah, mengingat banyak pabrikan baru yang masuk ke RI dan juga menawarkan harga yang kompetitif. Ya, pemirsa, kembali lagi daya beli masyarakat adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 57% dari total produk domestik bruto atau PDB, semoga pemerintah dapat mengkhawatirkan penurunan daya beli yang saat ini terjadi di masyarakat kelas menengah ke bawah, agar tidak menghambat target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.